Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rif'i Nanda Purnama dari Prodi PPSI 2020B. Di sini saya akan mengulas kembali yaitu tentang soal UAS fonologi. Untuk yang pertama, saya akan menyebutkan 25 alat ucap pada manusia. Nah, di sebelah kiri sudah ada gambar yang menunjukkan letak alat ucap manusia. Yang pertama yaitu paru-paru, 2. Batang tenggorok, 3. Pangkal tenggorok, 4. Pita suara, 5. Krikoid, 6. Tiroid, 7. Aritenoid, 8. Dinding rongga kerongkongan, 9. Epiglotis, 10. Akar lidah, 11. Pangkal lidah, 12. Tengah lidah, 13. Daun lidah, 14. Ujung lidah, 15. Anak tegak, 16. Langit-langit lunak, 17. Langit-langit keras, 18. Gusi, 19. Gigi atas, 20. Gigi bawah, 21. Bibir atas, 22. Bibir bawah, 23. Mulut, 24. Rongga mulut, 25. Rongga hidung. Bunyi bahasa atau bunyi ujaran adalah bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Terjadinya bunyi bahasa dimulai dengan proses pemompaan udara keluar dari paru-paru melalui batang tenggorokan ke pangkal tenggorok yang di dalamnya terdapat pita suara. Jika udara yang keluar dari paru-paru mengalami hambatan, udara akan melewati pita suara, menyebabkan pita suara bergetar dan menghasilkan bunyi, sehingga dapat diterima oleh telinga manusia. Untuk soal kedua yaitu klasifikasikanlah unsur pembentuk bunyi vokal mulai dari tinggi rendahnya lidah, bagian lidah yang bergerak, dan bentuk bibir. Vokal yaitu bunyi ucapan yang terbentuk oleh udara yang keluar dari paru-paru dan ketika melalui tenggorokan mendapat hambatan yang ditentukan oleh 3 hal, yaitu yang pertama pembentukan vokal berdasarkan posisi bibir. Berdasarkan bentuk bibir sewaktu vokal diucapkan dapat dibedakan atas 1. Vokal bulat, yakni vokal yang diucapkan dengan bentuk bibir bulat, misalnya huruf U, O, dan A. Yang kedua, vokal tak bulat, yakni vokal yang diucapkan dengan bentuk bibir tidak bulat atau terbentang lebar, misalnya huruf I dan E. Yang kedua yaitu pembentukan vokal berdasarkan tinggi rendahnya lidah. Berdasarkan tinggi rendahnya lidah, vokal dapat dibedakan atas 1. Vokal tinggi atau atas yang dibentuk apabila rahang bawah merapat ke rahang atas, misalnya huruf I dan U. Yang kedua, vokal madya atau tengah yang dibentuk apabila rahang bawah menjauh sedikit dari rahang atas, contoh huruf E dan O. Yang ketiga, vokal rendah atau bawah yang dibentuk apabila rahang bawah diundurkan lagi sejauh-jauhnya, contohnya huruf A. 3 hal terakhir yaitu pembentukan vokal berdasarkan maju mundurnya lidah. Berdasarkan bagian lidah yang bergerak atau maju mundurnya lidah, vokal dapat dibedakan atas 1. Vokal depan, yakni vokal yang dihasilkan oleh gerakan turun naiknya lidah bagian depan, seperti huruf I dan E. Yang kedua, vokal tengah, yakni vokal yang dihasilkan oleh gerakan lidah bagian tengah, misalnya huruf A. Yang ketiga, vokal belakang, yakni vokal yang dihasilkan oleh gerakan turun naiknya lidah bagian belakang atau pangkal lidah, seperti huruf U dan O. Nah, yang ketiga yaitu jelaskanlah maksud dari konsonan hambat letup, nasal, paduan, geseran, getar, sentuhan, dan sentuhan kuat. Yang pertama, konsonan hambat letup, yaitu konsonan yang terjadi dengan hambatan penuh arus udara, kemudian hambatan itu dilepas secara tiba-tiba. Jenis ini menghasilkan huruf P, T, C, K, B, D, C, dan G. Yang kedua, konsonan nasal, yaitu konsonan yang dibentuk dengan menghambat rapat atau menutup jalan udara dari paru-paru melalui rongga mulut. Yang ketiga, konsonan paduan, konsonan hambat jenis khusus atau tempat artikulasinya ialah ujung lidah dan artikulasi pasifnya gusi belakang. Yang keempat, konsonan geseran atau frikatif, konsonan yang dihasilkan dengan cara menggesekkan udara yang keluar dari paru-paru.
Yang kelima, konsonan getar atau trill. Konsonan yang dihasilkan dengan mendekatkan dan menjauhkan lidah ke alveolum dengan cepat dan berulang-ulang sehingga udara bergetar. Yang selanjutnya, konsonan sentuhan, yaitu konsonan yang dihasilkan oleh ujung lidah sebagai artikulator dan lengkung gigi sebagai titik artikulasi. Yang terakhir, konsonan sentuhan kuhat. Konsonan ini pembentuknya pada prinsipnya sama dengan konsonan sentuhan, tetapi yang membedakannya yaitu pada tekanannya. Soal keempat yaitu apakah yang dimaksud dengan pengaruh bunyi? Dalam pemakaian bunyi bahasa, terjadi saling pengaruh antara bunyi yang satu dengan bunyi lain yang berdampingan. Pengaruh-pengaruh bunyi dapat berupa asimilasi fonetis, progresif, dan regresif. Asimilasi fonetis yaitu mempengaruhi bunyi tanpa mengubah identitas fonem. Asimilasi progresif terjadi apabila arah pengaruh bunyi itu ke depan, sedangkan asimilasi regresif terjadi apabila arah pengaruh bunyi itu ke belakang. Proses pengaruh bunyi karena artikulasi penyerta dapat berupa labialisasi, retifleksi, palatalisasi, velarisasi, dan glotalisasi. Soal kelima yaitu jelaskan pengaruh bunyi karena distribusi. Pengaruh bunyi karena distribusi pada awal kata, tengah kata, atau di akhir kata yang sering menentukan perwujudan bunyi tertentu. Pengaruh bunyi karena distribusinya tersebut menimbulkan berbagai proses seperti aspirasi, atau bisa disebut dengan pengucapan suatu bunyi yang disertai dengan hembusan keluarnya udara dengan kuat sehingga terdengar bunyi H. Yang kedua, pelepasan. Pelepasan adalah pengucapan bunyi hambat letup yang seharusnya dihambat atau diletupkan. Kemudian dengan serentak bunyi berikutnya diucapkan. Hambatan atau letupan itu dilepaskan atau dibebaskan. Pelepasan dibedakan atas lepas tajam, lepas nasal, dan lepas sampingan. Yang ketiga yaitu pengafrikatan atau paduanisasi terjadi jika bunyi letup hambat yang seharusnya dihambat atau diletupkan tidak dilakukan, melainkan setelah hambatan dilepaskan secara bergeser dan pelan-pelan. Proses yang kedua menyebabkan adanya penyempitan jalannya arus udara sehingga udara terpaksa keluar dengan bergeser. Artikulasinya menjadi hambat geseran bukan hambat letupan. Gabungan antara hambat dan geseran disebut paduan atau afrikat. Soal ke-6 yaitu identifikasikanlah transkripsi dan transliterasi bunyi. Transkripsi adalah penulisan tuturan atau pengubahan teks dengan tujuan untuk menyarankan lafal bunyi, fonem, morfem, atau tulisan sesuai dengan ejaan yang berlaku dalam suatu bahasa yang menjadi sasarannya. Transkripsi dibedakan atas beberapa jenis berikut. Pertama, transkripsi fonetis, yaitu penulisan pengubahan menurut bunyi ditandai dengan 2 kurung siku. Yang kedua, transkripsi fonemis, yaitu penulisan pengubahan menurut fonem ditandai dengan 2 garis miring. Yang ketiga, transkripsi morfemis, atau penulisan bahasa menurut morfem ditandai dengan kurung kurawal. Yang terakhir, transkripsi ortografis, yaitu penulisan pengubahan menurut huruf atau ejaan bahasa yang menjadi tujuannya, yang ditandai dengan 2 sudut. Sedangkan transliterasi adalah penggantian huruf demi huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain, tanpa menghiraukan lafal bunyi kata yang bersangkutan. Misalnya transkripsi dari aksara Jawa, Sunda, dan Arab dialihkan ke huruf abjad Latin. Soal ke-7 yaitu apakah yang dimaksud dengan bunyi suprasegmental? Bunyi suprasegmental adalah bunyi yang menyertai bunyi segmental. Seperti halnya bunyi segmental, bunyi suprasegmental pun dapat diklasifikasikan menurut ciri-cirinya sewaktu diucapkan.
Bunyi suprasegmental juga bisa diartikan sesuatu yang menyertai fonem yang bisa berupa tekanan suara panjang, pendek, dan getaran suara yang menunjukkan emosi. Soal yang ke-8, definisikanlah pengertian dari identitas sifat khas suatu fonem. 2. Spesialisasi beban fungsional fonem. 3. Alternasi alofonemis. 4. Penafsiran fonem. Yang pertama, identitas sifat khas suatu fonem merupakan satuan bahasa kecil yang bersifat fungsional. Artinya, satuan fonem memiliki fungsi untuk membedakan makna. Yang kedua, spesialisasi beban fungsional fonem, yaitu terdapat alofon atau varian fonem karena pengaruh lingkungan, seperti kata ampun-ampunan dan simpul-simpulan. Setelah itu ada akrifonem atau fonem yang memiliki beban fungsional rendah apabila memiliki kontras dengan satu atau dua fonem yang lain, dan beban fungsional yang tinggi apabila memiliki kontras dengan banyak fonem yang lain. Misal fonem yang kontras pada pasangan kata sari, tari, lari, dari, cari, hari, dan cari. Setelah itu juga ada variasi bebas atau fonem yang tidak disebabkan oleh faktor lingkungan dan juga tidak pada posisi tertentu, tetapi hanya pada kata tertentu, seperti i dan e pada kalimat nasihat, resiko, risiko. Yang ketiga yaitu alternasi alofonemis atau variasi suatu fonem yang tidak membedakan arti, yaitu alofon. Alofon ditulis di antara dua kurung siku. Yang keempat yaitu penafsiran fonem, yang terdiri dari penafsiran ekofonem dan dwifonem yang didasarkan pada makna. Apabila dua bunyi yang berbeda menandai dua makna yang berbeda, harus ditafsirkan sebagai dua fonem yang berbeda. Dan apabila dua bunyi yang berbeda menandai makna yang sama, harus ditafsirkan sebagai satu fonem yang sama, dan perbedaan itu dianggap varian saja. Soal yang ke-9 yaitu apa yang dimaksud dengan premis dan hipotesis kerja suatu fonem. Premis merupakan pernyataan yang berhubungan dengan suatu hal dan dijadikan sebagai landasan kerja. Premis dijadikan dasar dalam menentukan fonem bahasa dan sistem fonem. Sedangkan hipotesis merupakan simpulan yang bersifat sementara dan harus dibuktikan kebenarannya dengan cara menganalisis data yang ditemukan dalam bahasa. Soal yang terakhir yaitu sebutkanlah beberapa jenis oposisi dalam fonem. Yang pertama yaitu beban oposisi rendah. Jenis ini terdapat pada bunyi P dan F. Contoh pada kata kapan dan kafan. Jenis ini hampir mirip pelafalannya. Yang kedua, beban oposisi tinggi. Jenis ini terdapat pada bunyi K dan G pada contoh kata kita dan kita. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata dan kalimat, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.